tema yang Ibu ambil di sore hari ini itu menarik. Berkat di dalam pernikahan. Yes. Nah, biasanya Ibu bicara mengenai kemarin perlengkapan senjata. Kali ini Ibu bicara mengenai berkat dalam pernikahan. Iya. Ini Bu. Apa yang menarik? Mungkin Ibu terinspirasi sesuatu? Iya, karena memang semua manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan ya, kecuali memang ada karunia khusus seperti Paulus yang tidak menikah karena panggilannya gitu ya. Jadi semua orang memang akan tujuan dari hidup dia adalah ada batasan di mana harus menjadi bersama dengan pasangannya untuk menjadi satu. Dan ini yang kebanyakan orang tidak mengerti, bahwa saat persiapan dalam arti pacaran tanda kutip ya, perkenalan itu diperlukan sekali. Jadi ini nanti bagi saudara yang masih lajang, yang masih muda, yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, stay tune di sini, tetap ada di sini, karena program ini akan membuat saudara mengerti bahwa betapa besarnya karya Tuhan dalam pernikahan kudus, dan ini cara Tuhan memberkati kita. Nah, makanya kenapa saya mengangkat tema ini, karena memang ada banyak orang yang tidak mengerti kalau sebenarnya semua kita udah dikasihkan Tuhan untuk berpasang-pasangan, untuk menerima berkatnya yang tidak terbatas. Itu dia, haleluya. Ya, jadi semuanya, jadi jangan lewatkan program acara Happiness Moment bersama dengan Ibu Salin sampai nanti pukul 6 sore, dan temanya adalah berkat di dalam pernikahan. Yes. Jadi jujur yang sedang dalam persiapan menikah bisa mendengarkan program acara ini. Yang sudah menikah pun, nah kita terima berkat yang terbaik ya Bu ya. Yes, betul. Jadi atau buka di line interaktifnya di 085724011372, di 085724011372 di program acara Happiness Moment. Mungkin Ibu bisa kembali Bu lanjutkan di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Haleluya. Kita akan dengar firman Tuhan yang dahsyat tentang berkat di dalam sesuatu yang Tuhan percayakan, rencanakan, yaitu pernikahan. Kita doa sebentar. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini. Hamba berdoa semua kami dipersiapkan, diberkati. Kami mau tangkap berkat besar dari apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Dan kami percaya telinga roh kami diurapi, mata roh kami diurapi, hati kami percaya Tuhan hadir di sini dan menjamah kami. Ini hidup kami. Berfirmanlah Bapa melalui hamba-Mu, kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Nah, saudara tahukah saudara bahwa pernikahan semua orang ya harus berpasang-pasangan, kecuali tadi ya memang ada yang sendiri karena memang itu panggilan gitu. Nah, tapi saya mau bahas adalah ini yang namanya rancangan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kita semua berpasang-pasangan karena ada maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi saat saudara yang masih lajang mempersiapkan diri dengan pasangan yang saudara katakan saudara mencintai dia, nah ini cinta agape yang harus dikasih di dalam hidup saudara dalam membangun hubungan ini, supaya saudara mengerti bahwa sebelum engkau merancangkan, Tuhan merancangkan ini untuk menyatakan berkatnya dalam rumah tanggamu. Nah, pernikahan adalah citra Allah, luar biasa. Jadi pernikahan, kalau saudara menikah ya saudara dengan pasangan saudara yang Tuhan katakan menjadi satu dan bukan dua lagi, ini menyatakan citra Allah. Nah, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Ini bicara bahwa ada sifat karakter ilahi yang harus hadir di antara dua manusia tadi menjadi satu, karena kita sedang mentransformasikan karakter ilahi, citra Allah di dalam kita masing-masing. Makanya ada berkat banyak yang harusnya kita dapat dalam pernikahan, dan kita harus gali terus. Ada banyak juga rumah tangga yang mungkin tanda kutip bahkan masuk rumah tangga merasa susah. Saya percaya rumah tangga ini berkat dan bukan susah. Kalau susah, nah ayo kita belajar firman Tuhan hari ini supaya saudara mengerti bahwa rumah tangga sebelum engkau membangunnya, Tuhan terlebih dahulu membangun masing-masing dalam pribadi ini untuk menyatukan mereka menangkap berkat Tuhan. Nah, pernikahan adalah citra Allah. Kenapa saudara? Karena Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Seperti yang saya katakan tadi, baiklah kita menjadikan manusia firman Tuhan dalam Kejadian 1 dan 2 ya, serupa dan segambar dengan kita. Ini bicara tentang apa saudara? Supaya ada sesuatu yang memang Tuhan percayakan dalam diri kita menjadi bagian terpenting
Dan luar biasa lagi bahwa manusia diciptakan itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena apa? Diberikan kuasa. Nah, sebenarnya pernikahan yang utuh dalam citra ilahi, segambar dan serupa waktu ada karakter ilahi yang turun, yang mengubah dua pribadi sifat ini menjadi satu, kita diberikan kuasa lah saudara, untuk berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain. Untuk apa? Ini buktinya memuliakan nama Tuhan. Nah, ada banyak keluarga yang kehilangan esensi ini, kehilangan wibawa ilahi ini karena saling menuntut. Nah, ini bahaya saudara. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa menghitung berkat-berkat di balik proses dua menjadi satu itu. Sebenarnya itu berkat saudara. Makanya dinamakan juga rumah tangga, rumah yang dibangun atas tangga-tangga kehidupan, di mana saling menolong untuk mengangkat yang lemah, yang kuat menolong yang lemah, untuk terus naik ke level di mana saudara dan saya melihat rancangan Tuhan yang hebat terjadi atas kita. Nah, manusia adalah makhluk yang pribadi yang sangat mulia sekali, lebih dari ciptaan yang lain. Nah, kita mempunyai kemampuan yang unik untuk berhubungan. Inilah yang Tuhan kasih. Makanya anak-anak muda, kalau saudara belum yang namanya di dalam Tuhan, lalu mengikat diri, ya, kadang-kadang hawa nafsu itu begitu sangat kuat mengikat saudara. Lalu saudara akhirnya jatuh ke dalam dosa-dosa perzinahan. Saya percaya firman Tuhan hari ini juga membantu saudara untuk mengerti bahwa pernikahan bukan saudara yang ciptakan. Ada banyak orang menikah, maaf kata, karena terjadi sesuatu. Dan ini mengerikan. Orang tua harus memprotek anak perempuannya, memprotek anak laki-lakinya dengan roh yang luar biasa dari Tuhan, untuk mereka mengerti pernikahan itu bukan coba-coba saudara. Pernikahan juga bukan karena maaf kata ada sesuatu yang sudah terjadi, ada kasus dulu, dan banyak orang tua jujur merasa malu jika anak-anaknya udah terlibat di dalam hal yang namanya dosa perzinahan. Akhirnya ayo kita nikahin, dan ini yang mengakibatkan perzinahan itu adalah dosa. Dan waktu nggak selesai, maka anak cucu mereka pun mengalami hal yang sama. Saya katakan orang tua harus hati-hati untuk hal ini. Kenapa saudara? Karena dosa perzinahan itu bisa melahirkan roh berikutnya, roh pemberontakan. Mengapa ada roh pemberontakan? Karena roh pemberontakan ini adalah orang yang menolak dari apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk benar. Hukum ke-10, mengingini sesamanya manusia. Ya, dia berontak untuk hal itu, dia ingini orang lain saudara. Lalu kalau sudah mengingini, maka terjadilah roh kebodohan untuk mengambil satu sikap dan langkah. Tidak ada hikmat di dalamnya. Dan kalau orang bodoh mengerjakan apapun, pasti nggak akan berhasil. Dan ini akan melahirkan roh ketiga, yaitu roh kemiskinan. Menabung tapi di tempat yang bolong. Saudara harus mengerti pernikahan sebelum engkau menginginkan untuk masuk ke sana, Tuhan merancangkan bahwa dalam pernikahan harus lahir namanya karakter ilahi. Makanya pembentukan kasih agape itu harus nyata. Dan pembentukan itu membuat saudara akhirnya connect dengan pasangan saudara untuk mengerti bahwa rumah tangga itu dimulai dari nol. Sesuatu yang dibaru. Ada banyak orang, bahkan laki-laki yang harus jadi pemimpin, ya, engkau tidak bisa masuk rumah tangga dan mengandalkan bahwa kekayaan keluargamu akan menolongmu. Tidak bisa. Rumah tangga adalah tanggung jawab di mana laki dan perempuan membawa dirinya. Makanya kita katakan bahwa laki-laki harus tinggalkan ayah ibunya. Tinggalkan ini bukan berarti meninggalkan rumah aja, tapi meninggalkan semua harapannya untuk memohon berhak untuk menerima ini, itu sudah enggak lagi. Dia harus bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dan mengapa kita harus melepaskan diri keluar dari yang laki, ya, keluar dari orang tuanya dan bersatu dengan istrinya? Karena Tuhan ingin melihat bahwa saat engkau kosong, saat engkau sedang membuka semua hatimu untuk hanya Tuhan, kosong, engkau kosong terhadap apapun, terhadap hal apapun, bahkan jabatan segala macam engkau harus tinggalkan waktu engkau menikah. Karena satu saat waktu engkau bawa jabatan dan ada pasanganmu yang tidak melakukan sesuatu yang lebih dari saudara bisa saling menyalahkan, ini gara-gara saya aja, makanya kita akan begini. Kalau saya nggak punya jabatan ini, saudara nggak akan dapat apa-apa, dan akhirnya berantakan. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang benar-benar humbles. Istri harus punya hati yang hamba,
Si laki punya hati yang hamba, sehingga waktu mereka berdua kosong di hadapan Tuhan, disitulah berkat Tuhan mengalir, dan mereka akhirnya bisa menceritakan segala mujizat yang terjadi dalam rumah tangga ini. Ada banyak rumah tangga yang akhirnya saling menyalahkan antara suami dan istri karena jabatan, karena kedudukan, bahkan karena harta. Nah, kenapa saudara? Karena pernikahan yang salah di awal. Ingat, pernikahan itu bukan rancangan manusia. Jangan saudara membawa pernikahan sebagai satu pelarian. Tapi pernikahan adalah rancangan Allah, di mana Allah lebih dahulu hadir mempersiapkan tabung-tabung roh saudara untuk mencurahkan berkatnya di situ, sehingga waktu dua berusaha menjadi satu di dalam Yesus, maka ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Lalu saudara layak untuk menerima dan memuliakan Tuhan, bersaksi terus karena banyak berkat yang dicurahkan dalam pernikahan. Nah, oleh karena itu, saudara yang mungkin udah terlanjut dalam pernikahan dan bahkan saudara menganggap sepele pranikah. Kenapa pranikah penting dalam satu gereja atau pelayanan? Karena namanya pranikah berarti sebelum menikah disiapkan oleh hamba-hamba Tuhan. Makanya dalam pranikah itu seorang calon istri dan calon suami harus benar-benar terbuka dalam segala masa lalunya, supaya dalam pernikahan nanti nggak salah-salah menyalahkan gitu. Lalu akhirnya yang istri bilang, saya menyesal nikah sama kamu, pacar saya waktu SMA itu ada, dia lebih baik daripada kamu. Saudara lihat, kata-kata yang seperti ini yang harusnya dibatalkan, diputuskan sebelum masuk dalam pernikahan. Makanya ada pranikah, dan hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembala harus mengerti hal ini. Tidak cuma bicara teologi ya, tapi harus membereskan roh-roh yang mengikat calon istri, mengikat calon suami, untuk mereka terbuka supaya rumah tangga ini bersih dari yang namanya dosa-dosa keturunan, dan mereka layak diberkati. Oleh karena itu pernikahan ini berkatnya banyak saudara. Sampai hari ini saudara mungkin merasa ada keluarga yang merasa, saya punya anak dulu betul menikah, maaf kata, saya kecolongan ya. Dalam bahasa yang biasa kita tahu, hamil duluan. Kok anak saya sekarang hamil duluan? Kok cucu saya hamil duluan? Jangan anggap sepele, karena pernikahan bukan pelarian saudara. Ingat, saya katakan ulang-ulang, pernikahan bukan pelarian, tapi pernikahan adalah berkat kekudusan, di mana Tuhan menghadirkan dua menjadi satu. Karena pernikahan adalah perjanjian kudus di antara manusia yang jadi satu ini dengan Allah Bapanya, untuk menerima janji keturunan ilahi. Dan saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan akan mengerti panggilan ini. Waktu ada jemaat saudara yang mau menikah, bukan karena kasihan manusia, oh iya kasihan dia sudah begini dan begitu. No, memang Tuhan Maha Pengampun, tapi saudara harus membantu mereka untuk mengerti ini dosa dan tidak boleh lagi mengikat diri dalam dosa ini. Saudara harus menolong mereka supaya juga nggak tertuduh, supaya juga nggak terintimidasi. Saudara harus menolong mereka untuk melangkah dalam pernikahan yang kudus, dalam rencana Tuhan yang kudus. Ini paling penting. Makanya waktu rumah tangga itu disiapkan dari pranikah dan masuk ke dalam rumah tangga, dalam pernikahan yang kudus, ditumpang tangan oleh hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Nya. Jika apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia dan keadaan apapun. Tapi ada banyak rumah tangga yang menceraikan dirinya oleh karena keadaan. Banyak sekali alasan-alasan yang berkata, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak bisa, rupanya kita nggak cocok. Mengerikan sekali jika ada yang berkata, oh kita nggak cocok lagi. Ini bahaya. Lalu juga ada rumah tangga yang pura-pura bertahan. Kalau kita cerai nanti nggak enak. Saudara harus mengerti, rumah tangga adalah kebahagiaan. Sebelum engkau berdoa supaya berkati rumah tangga kami bahagia, memang Tuhan rancangkan adalah rumah tanggamu bahagia karena ada Tuhan di dalamnya. Makanya Tuhan berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya apa? Antara suami, antara istri, ada Tuhan di tengah-tengah, maka tidak ada yang bisa memutuskan hubungan itu. Nah, kadang-kadang ada banyak rumah tangga yang tidak menghadirkan Tuhan di dalam persoalan masalah mereka untuk Tuhan selesaikan. Mereka menyelesaikan dengan kekuatan mereka sendiri, menyelesaikan dengan kemampuan mereka sendiri, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak pernah terselesaikan. Jadi Tuhan mengizinkan banyak proses itu sebenarnya untuk melihat bahwa Tuhan bergerak di dalamnya, bahwa Tuhan bekerja di dalamnya, dan bahwa Tuhan sedang melakukan satu mujizat. Dia terus bekerja, dan saudara melihat bahwa ada hal yang baik yang terjadi dalam pernikahan. Oleh karena itu, berapa tahun saudara sudah menikah? 3 tahunkah? 4 tahunkah? 10 tahunkah? Dan seterusnya.
Bahkan ada rumah tangga yang mungkin menikah, karena sudah menikah cuek, sudah suami sudah nggak bilang lagi I love you kepada istri karena sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah. Come on. Rumah tangga adalah kasih cinta. Cinta itu kudus. Anak-anak muda yang belum menikah, kalau engkau ingin mengambil seorang perempuan untuk menikah, engkau harus pandang dia dari sisi pandangan ilahi, bahwa dia adalah perempuan yang paling mulia, yang diberikan Tuhan. Engkau harus menjaga dia seperti bunga. Sampai saatnya Tuhan mempersatukan kalian di pelaminan kudus, baru engkau bisa mengaminkan firman, bahwa tubuhmu bukan tubuhmu lagi, tapi tubuh istri. Bahwa tubuh istri bukan tubuhnya lagi, tapi tubuhnya kamu, menjadi satu. Jangan melakukan sesuatu yang di luar dari kontrol ilahi. Ada banyak rumah tangga yang gagal, yang rusak karena memaksakan diri untuk masuk ke dalam pernikahan itu, tapi mereka tidak mengerti bahwa pernikahan ini sebelum engkau merancangkan, Tuhan merancangkannya, bukan pelarian. Sekali lagi, rumah tangga atau pernikahan bukan pelarian, tapi Tuhan bekerja di situ untuk menyatakan berkat-Nya atas keturunan-keturunan ilahi yang ditaruh dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu, jika engkau punya anak perempuan, engkau punya anak laki-laki, mulai dari hari ini jadilah gembala kepada mereka untuk mengajarkan. Kalau mungkin anak laki berkata, mama aku mau menikah, aku lagi senang sama si orang, tanya sama dia, sebutkan sama mama 5 hal penting mengapa engkau ingin menikah sama perempuan itu. Dia bilang baik. Kalau baik, semua orang pasti baik, karena kalau kita suka sama seseorang, kita akan berbuat baik kepada orang itu. Buat sampai dia mengerti tanggung jawab mengapa dia harus menikah dengan perempuan itu. Kalau dia berkata perempuannya dewasa, perempuannya takut akan Tuhan, perempuannya sangat menghormati orang tua, perempuannya pekerja keras, perempuannya orang yang penuh pengertian, ini doakan dia dan mulai bilang, berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus. Tanya sama anak perempuan saudara, mengapa kamu mau menikah dengan laki-laki ini? Intinya sampai mereka mengerti mengapa mereka memilih pasangan mereka untuk menikah. Karena waktu saudara sendiri mengharapkan bahwa pernikahan ini ayo serahkan sama gembala saja, nggak cukup. Orang tua harus berani mengambil juga tanggung jawab untuk membimbing anak-anaknya, mempersiapkan mereka dalam pernikahan yang kudus. Karena ingat, pernikahan itu adalah sakral, bukan main-main, bukan pelarian, bukan oleh karena ada sebab akibat. Pernikahan itu sesuatu yang dirancangkan Tuhan untuk engkau diberkati. Jangan cuek, apalagi maaf jika ada saudara yang punya anak-anak udah terlanjut karena sudah hamil di luar nikah. Lalu saudara berkata, saudara marah-marah, saudara kamu menikah. Come on, please selesaikan. Perempuan pezina waktu datang sama Tuhan, zaman itu orang-orang harus melemparkan orang yang berzina dengan batu sampai mati. Bukan dibunuh, tapi harus dilempar. Ada penyiksaan daging bagi perempuan itu. Kalau sudah disiksa ya sampai mati, berarti sudah selesai. Dan waktu perempuan pezina datang sama Tuhan, berlutut, Tuhan bilang, kalau engkau mau lempar dia dengan batu, jika ada yang gak berdosa, silakan lempar. Tapi semua orang gak berani, karena semua orang memang betul telah berbuat dosa. Lalu Tuhan bilang juga apa sama perempuan ini? Saya juga tidak menghukum kamu, saya juga tidak melempar kamu. Pergilah, ini janji Allah. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, jika anak-anak kita sudah terlanjur berbuat kesalahan, berbuat dosa, ayo ambil hati Tuhan. Betul, mungkin saya kita shock, betul. Tapi ingat, mereka juga terpukul. Ambil hati Tuhan, peluk mereka, berdoa dengan mereka, minta ampun sama Tuhan, bicarakan dengan hikmat Allah. Karena Tuhan datang menyelamatkan, bukan memberi satu kutukan, tapi memberikan damai sejahtera. Dan oleh karena itu, ada banyak perkara-perkara dalam sebuah pernikahan yang perlu saudara lihat dan teliti dari kita kepada anak-anak kita, dari orang tua kita. Kita harus teliti, karena pernikahan yang sakral adalah berkat, bukan kutukan. Ada banyak rumah tangga yang gak mengerti ini. Kita cuek, bahkan di dalam fungsi sebagai seorang penolong perempuan dan laki-laki, bahkan kita gak mengerti fungsi kita apa. Nah, ini yang perlu saudara mengerti, bahwa Tuhan menjadikan kita untuk mengerti tanggung jawab. Nah, ada tujuan perkawinan yang paling penting dalam Alkitab, bahwa kita harus mendapatkan seorang penolong dalam roh.
Jadi dalam keadaan situasi kasus-kasus tertentu, saudara harus mengerti dan memberikan penjelasan kepada anak-anak saudara. Pernikahan bukan cuma tugas gembala. Tugas gembala adalah mempersiapkan mereka bahwa sudah percaya, sudah yakin betul ini pasanganmu, dan memberikan pranikah dengan pelajaran-pelajaran yang sangat baik. Karena pranikah juga diajarin, kalau suami engkau mau mengambil ini jadi istrimu, apakah engkau sudah bekerja, punya penghasilan? Semua ditanya, saudara. Engkau sudah siap mengambil tanggung jawab untuk membawa anak perempuan ini tinggal dengan kamu? Semua. Ada banyak orang masuk rumah tangga, nggak, ya penting nikah dulu lah, nikah gampang, pekerjaannya nanti dari belakang. Akhirnya saat menikah saling menyalahkan. Iblis selalu berusaha melihat celah-celah yang terbuka di dalam rumah tangga yang baru maupun yang sudah lama. Kenapa? Karena dia nggak suka menyatukan. Pekerjaan iblis adalah menghancurkan, sementara pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan adalah menyatukan. Rumah tangga berkata dua menjadi satu, itu pekerjaan roh. Satu untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Satu pikiran, satu hati, satu roh, satu. Kalau ada di antaranya yang belum sejalan, berdoa. Bahkan rumah tangga yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, ya, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan, bagi perempuan wanita yang melihat suaminya mungkin sangat keras, sudah bertahun-tahun menikah, akhirnya maaf kata, istilahnya bertahan sajalah, bagaimana lagi? Come on, Alkitab berkata, tetap karaktermu harus baik dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Karaktermu harus baik supaya waktu suamimu melihat engkau, dia bisa berubah oleh karena kelakuan istrinya yang baik. Jadi, ini cara Tuhan memproses menjadikan satu. Tidak ada alasan terpaksa, udah menikah ya terpaksa, nggak boleh, saudara. Pernikahan itu harus naik level, tangga-tangga iman untuk melihat karya Tuhan terjadi harus nyata. Jadi saudara harus memperhatikan baik-baik. Tidak boleh pernikahan itu akhirnya ada kata menyerah atau pasrah, atau bahkan ya udah kita jalani aja lah, mau gimana lagi, udah punya anak. Ada kesaksian besar, saudara. Waktu saya melayani di Singapura, kemudian ada yang bertanya, dan karena saking banyak bertanya, saya mulai meminta mereka untuk menulis. Lalu sampai di kamar hotel saya membuka satu-satu pertanyaan dari seorang ibu bertanya, ibu pendeta, saya mau tanya, apakah suami saya ini adalah jodoh? Saya sudah punya anak 4. Saudara bisa bayangkan, anak 4 sudah ada masih bertanya, apakah ini jodoh? Come on, bagaimana bisa? Nah, rupanya kadang-kadang hal itu juga kita bisa melakukan itu, bisa. Kenapa? Karena semakin lama saudara tinggal berdua, semakin melihat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tetapi harus punya keberanian bahwa pernikahan ini Tuhan hadir. Engkau diproses, suamimu diproses, istrimu diproses, semua Tuhan selalu hadir untuk saling menajamkan, untuk menerima rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Saya yakin rumah tangga ingin anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara ingin bahwa dari saudara, dari tangan saudara, rumah tangga diberkati seperti Abraham dan Sarah. Mengangkat tangan terus memberkati anak-anak mereka dengan roh. Bahkan seperti Ishak yang akan menikah dengan Ribka. Mereka berdoa, menabur taburan doa supaya Ishak mendapat calon istri yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan betul, Ribka adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara penting berdoa dari sekarang. Bahkan dari dalam kandungan anak saudara, doakan dia untuk bertemu dengan orang yang tepat. Karena doa seorang tua memberikan pintu berkat bagi anak-anaknya. Abraham berdoa, Sarah berdoa untuk anak mereka Ishak mendapat jodoh yang takut akan Tuhan. Dan betul, doa itu dijawab oleh Tuhan. Seandainya saudara mengerti hal ini, saudara akan melihat rumah tangga saudara, anak-anak saudara diberkati dengan luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah anggap sepele rumah tangga. Yang belum menikah, jangan menikah kalau engkau belum siap dalam roh. Ada banyak perempuan berkata, nikahi aku karena kamu sudah peluk saya dan segala macam teman-temannya itu. Come on please. Bukan solusi pelarian pernikahan itu. Tapi jika ada dosa yang kau lakukan dengan pasanganmu, minta ampun, selesaikan dulu, semua bereskan dulu. Berikan hati yang baru, karena pernikahan semua mulai dari nol. Suami harus mulai dari nol, istri mulai dari nol, untuk melihat benih-benih ilahi yang ditabur dalam berkat-berkat, sehingga sedang memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak semudah yang saudara pikirkan bahwa pernikahan itu adalah satu rancangan manusia.
Pernikahan adalah rancangan ilahi. Nah, kita lihat hal penting bahwa pernikahan itu adalah tujuan yang baik dari Allah. Kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-10. Saudara yang punya Alkitab bisa buka. Yuk kita belajar bersama-sama. Nanti saudara juga bisa bertanya ya. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-10. Kita lihat sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yes, lihat semua yang Tuhan ciptakan, ya, bukan hanya manusia. Tentu manusia bahkan yang paling termulia, bukan cuma baik, tetapi untuk manusia berkuasa atasnya, Tuhan berkata semuanya baik. Jadi waktu engkau bekerja di darat, engkau bekerja di laut, engkau bekerja dimanapun, Tuhan menciptakan semua baik untuk manusia. Makanya Tuhan berkata engkau diberikan kuasa untuk berkuasa. Pertanyaan saya rumah tangga sampai hari ini, apapun yang kau kerjakan berhasil apa enggak? Harusnya berhasil. Karena Tuhan berkata, semua yang kau kerjakan dibuat Tuhan engkau berkuasa atasnya. Haleluya. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin menghalangi, kok saya nggak diberkati? Nah, kemana doa, cek dari cek. Ada dosa apa yang menghalangi? Karena dosa itu menghalangi hal yang baik terjadi atasmu. Tetapi ya saya menjelaskan hal itu sangat jelas, bahwa dosa mulai yang menghalangi hal yang baik terjadi atasmu. Dan saya percaya rumah tangga yang sedang dibangun di dalam berkat, dalam nama Allah, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah berkat yang luar biasa. Kalau saudara tidak mengerti bahwa sebelum engkau masuk dalam pernikahan, Tuhan sudah membuat semuanya baik supaya engkau melihat tidak ada yang gagal di dalam sebuah pernikahan. Lagi kita baca saudara, dalam firman Tuhan ini, Kejadian 2 ayat 18. Haleluya. Kejadian 2 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau Yes. manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, luar biasa. Sepadan. Jadi, waktu Tuhan bilang gak baik bahwa manusia hidup seorang diri, dia sudah merancangkan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ya, ada Maria, ada Yusuf. Ya, saudara, hanya laki dan perempuan. Tidak ada yang lain. Mengapa Tuhan ciptakan dua pasang, laki dan perempuan? Karena tadi tujuannya ada, mereka harus dipersatukan. Makanya Tuhan berkata, marilah kita menjadikan seorang penolong kepada manusia yang sepadan. Waktu Tuhan berikan saudara pasangan, saya percaya yang sepadan dari Tuhan, semua akan komplit. Nah, jangan selalu melihat hal-hal negatif dari pasangan saudara, tapi coba lihat dengan pandangan ilahi. Pasti ada hal yang hebat dari kekayaan roh yang muncul darimu untuk menolong dia menemukan kembali jati dirinya di dalam Tuhan. Karena orang yang sudah masuk dalam pernikahan itu ada satu level yang naik, yaitu kedewasaan. Dan mereka akan melihat Tuhan bekerja di situ karena ada kedewasaan. Sepadan adalah orang yang mengerti, orang yang saling tahu, dan Tuhan sudah tahu. Makanya dikatakan jodoh dari Tuhan. Yes, manusia mencari, betul ya. Manusia merencanakan, tetapi rancangan Tuhan yang terjadi. Betul. Jadi artinya betul kita harus berusaha melihat, mencari, mempertimbangkan bebet bobot ya, pasangan ini sebelum engkau menikah, dan engkau akan mengerti bahwa Tuhan akhirnya membawa hatimu kepada orang yang tepat, dan ini tidak pernah mengecewakan. Pasti yang terbaik terjadi. Kita baca kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 21. Haleluya. Kejadian 18 ayat 21, saudara. Demikianlah firman Tuhan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Coba lihat, sampai Tuhan ikut urus loh. Tuhan sampai ikut urus urusan kita pribadi kita, karena Tuhan tidak mau pasangan ini punya karakter di luar dari karakter ilahi. Sehingga Tuhan berkata, baiklah kita turun, kita lihat apakah mereka lakukan yang baik atau yang tidak. Artinya Tuhan tahu pasanganmu. Tuhan sudah mengkreatif, menciptakan yang terbaik buat saudara. Bahkan Tuhan mengkontrol mereka. Tuhan mengkontrol setiap pribadi. Dan Tuhan tahu bahwa ada bagian-bagian yang perlu diubahkan. Tuhan mengerti. Proses itu indah. Saudara mau katakan ini bersama-sama? Proses itu indah. Tinggal kita yang mau merespon dengan
cara pandang ilahi. Kalau kita merespon cara pandang ilahi, saya percaya kita akan menemukan bagian terpenting. Nah, oleh karena itu Tuhan menciptakan semuanya dan Tuhan berkata semuanya baik. Berarti dia gini, udah siap nih yang nanti jadi satu dalam pernikahan, mereka akan menikmati. Saudara bisa bayangkan itu, ya, semua Tuhan ciptakan jadi baik dan Tuhan berkata, aku akan berikan mereka kuasa untuk berkuasa atasnya. Jadi sebelum engkau berpikir bagaimana aku bekerja nanti rumah tangga, Tuhan sudah mengatur semua. Tinggal engkau melangkah dengan kepastian, betul, ini apakah waktu yang tepat aku menikah dengan orang yang tepat, sehingga semuanya masuk dalam rancangan Tuhan. Ada banyak orang menikah bukan karena waktu yang tepat, bukan karena juga orang yang tepat, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah hal yang merugikan masing-masing. Tapi ingat, pernikahan itu bukan merugikan, tetapi sebaliknya memberkati. Semuanya baik. Kesendirian adalah keadaan di mana seseorang tidak mendapat kesempatan untuk berbagi, mengerti, mencintai, mempercayai, dan sebagainya macam. Makanya Tuhan berkata, tidak baik seorang manusia hidup seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang sepadan. Tuhan mengerti bahwa inilah manusia diciptakan. Makanya seks itu adalah berkat. Ya, anak-anak muda yang belum menikah, jangan mencicipi sebelum waktunya. Itu namanya dosa. Tuhan menciptakan keindahan dalam pernikahan, itu caranya Tuhan. Kuduskan dirimu. Jadi kita harus mengerti pernikahan itu bukan coba-coba, bukan dipermainkan, tapi kita harus paham dengan sangat jelas bahwa ada konsep ilahi yang perlu dijalankan dalam sebuah pernikahan. Menjadi satu. Kejadian 2 ayat 24 sampai dengan 25 kita baca sebentar dan kita akan break. Stay tune lagi di sini karena nanti ada beberapa poin penting yang akan saya bagikan buat saudara untuk bisa saudara bawa dalam rumah tanggamu dan juga mempersiapkan anak-anakmu untuk masuk ke dalam rumah tangga sehingga kita semua boleh menerima berkat yang luar biasa. Kejadian 2 ayat 24 sampai dengan 25. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara lihat ini, jadi kalau mau lihat telanjang itu udah menikah dulu. Saya ngomong jelas ya, cukup jelas ya bahasa saya. Ya Mas Anton ya. Amen. Cukup jelas bahasa saya ya. Telanjang itu tidak ada rasa malu kalau udah jadi satu dalam pernikahan. Karena ini Tuhan yang menciptakan. Makanya ada orang yang belum menikah akan dipermalukan, betul. Pekerjaan si iblis menghancurkan, mempermalukan. Karena engkau melanggar hukumnya Tuhan. Perjanjian ilahi. Ya, makanya Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ya. Jadi laki-laki keluar dari tanggung jawab dari orang tuanya dan dia bertanggung jawab sekarang kepada istrinya. Ya, dan mereka keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, ya. Manusia laki-laki dan perempuan telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu karena memang betul rumah tangga itu kudus. Tidak ada yang mempermalukan. Mereka diberkati dengan luar biasa untuk melahirkan keturunan ilahi. Makanya seks itu adalah kudus dan mulia. Tuhan menciptakan. Kalau saudara belum menikah melakukannya, itu namanya dosa. Perlu stop dan berhenti dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam istilah meninggalkan adalah aspek sosial dan hukum dari satu pernikahan bahwa memang kita harus tinggalkan semua yang tanggung jawab kita dengan orang tua kita. Kita bergantung dengan mereka, harus kita tinggalkan. Ya, untuk apa? Kita melihat karya Tuhan terjadi dalam diri kita dengan pasangan kita karena di sana Tuhan sudah hadir terlebih dahulu untuk memberkati kita. Dalam kejiwaan, dalam ikatan yang baru Tuhan buat di antara dua ini supaya menjadi satu dan menceritakan tentang siapa Tuhan kita. Dalam terjemahan yang tepat ya dari bahasa Ibrani ya, untuk memisahkan dalam arti adalah cleave ya bahasa Inggrisnya ya, adalah menempel pada yang lain. Jadi suami ditarik untuk menempel kepada yang lain, dan ini yang dikatakan. Saudara bisa melihat ada tumbuhan yang dipotong yang namanya disambungkan supaya ada menghasilkan keturunan yang lain. Nah ini maksudnya Tuhan mengambil laki-laki dan dia menempelkan kepada perempuan yang dia
utus atau dia ambil ini, menyatukan mereka supaya apa? Ada keturunan ilahi yang lahir di situ, di mana Tuhan yang punya nafas roh, bahwa panggilan roh ini sangat jelas buat kita. Pernikahan harus berarti suatu perpaduan dari dua pribadi menjadi satu. Saya katakan sekali lagi, pernikahan adalah satu perpaduan dari dua menjadi satu, dua pribadi menjadi satu, di mana Tuhan membawa mereka untuk terikat dengan Dia, menyatakan kemuliaan-kemuliaannya yang luar biasa. Mari saudara, ambil waktu ini. Tujuan dari kesatuan adalah keintiman di dalam hadirnya Tuhan, supaya saudara dan saya dikatakan bahagia. Ingat, rumah tangga adalah bahagia. Rumah tangga adalah bahagia. Kita akan lanjut setelah ini. Tetap stay tune di sini dalam sesi kedua. God bless you all. Amin. Haleluya.